Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini judulnya Seller Mentor Shopee tapi kok oke, kita mulai dulu langsung. Sabar ya, tonton pelan-pelan. Jadi ada yang nanya, ada pertanyaan kenapa nggak jadi seller mentor Shopee? Jawabannya sederhana sih, saya belum ada tawaran aja. Saya belum ada tawaran dari Shopee mau nggak jadi seller mentor, seller mentor Shopee, jadi belum ada tawaran. Jadi itu ya. Jadi kenapa saya tidak jadi seller mentor Shopee? Sederhana, belum ada tawaran. Ini jawabannya sederhana. Yang kedua, pertanyaannya adalah seller mentor Shopee itu tokonya kok pada nggak jelas ya? Nggak gitu juga sih sebetulnya, tokonya jelas, mereka jelas-jelas pebisnis, buktinya bisa ngasih ilmu yang baik dan sebagainya. Buktinya dipilih Shopee untuk jadi seller mentor, nggak mungkin main-main dong, karena Shopee itu yang nggak main-main. Shopee tuh pengen banget seller-sellernya tuh sukses-sukses supaya omset ke Shopee-nya juga gede. Karena bagi Shopee yang mendatangkan revenue itu seller bukan buyer. Coba pikirin deh, buyer ngasih uang ke Shopee-nya dari mana? Paling ke admin fee itu nggak seberapa, tapi kalau dari marketplace fee atau transaction fee itu lumayan gede ke seller. Jadi nggak mungkin Shopee itu main-main milih seller mentornya. Lalu kalau tokonya nggak jelas, itu pilihan teman-teman, itu pilihannya orang sih sebenarnya. Nggak ada urusan sebenarnya dengan status dia sebagai seller mentor, nggak ada urusan status dia sebagai pementor Anda. Jadi itu pilihan orang masing-masing aja. Dan yang penting itu ilmunya atau tokonya. Jadi kalau teman-teman menanyakan itu seller mentor itu kok nggak jelas ya tokonya yang mana sih, nggak gitu. Yang penting itu kan ilmunya bukan tokonya. Jadi peduli amat dia tokonya apa atau apa, peduli amat. Nah kalau saya memang memilih untuk mempublish toko saya apa, makanya ada di bawah sini nih, di bawah sini itu website-website yang harapannya teman-teman coba mengunjungi dan harapannya mungkin check out ya gitulah. Jadi ya saya sih jualan juga di sini. Masa sih dari total views YouTube saya ini sampai baru 500.000, masa sih 1-2 nggak ada yang check out ke toko saya yang di sini. Nah, oke, ini jadi teman-teman harus paham ini. Jadi kalau tokonya nggak jelas itu wajar. Lalu yang ketiga, seller mentor Shopee itu ada seller mentor Shopee ulasannya dikit. Hah, katanya. Jadi pertanyaannya ulasannya dikit. Kok jadi seller mentor Shopee? Oh, enggak gitu juga sih sebetulnya. Hidup itu nggak 1+1 teman-teman. Hidup itu nggak linear ya. Ini sih jadi ceramah, mohon maaf ya. Jadi hidup itu nggak 1+1. Pelatih main bola apakah harus jago main bola? Enggak. Pernah nggak sih lihat ustadz yang sholatnya sholatnya nggak tepat waktu gitu, gak ke masjid? Ada. Saya pernah lihat, beberapa kali lihat ustadz yang lagi jam sholat malah melakukan hal yang lain bukannya langsung sholat. Ada. Apakah mengurangi status dia sebagai ustadz? Enggak juga, karena jadi ustadz itu kan dia ikut pesantren lah, ikut kuliah apalah, sehingga dia punya ilmu tentang agama. Pernah lihat dokter yang merokok? Nah, kadang aneh, kok dokter ngerokok ya? Yang sekarang udah biasa, maksudnya itu hal biasa sebetulnya dalam hidup. Teman-teman yang masih menganggap itu aneh, coba tinjau lagi. Karena meskipun dia merokok atau ngapain, tidak mengurangi ilmu dia jadi dokter, tidak mengurangi kehebatan dia dalam menyehatkan orang, mendiagnosa orang dan seterusnya. Pernah lihat polisi yang yang calo misalkan di SIM gitu, polisi yang korupsi, itu ya itu personalnya dia, tapi tidak mengurangi power dia sebagai polisi, tidak mengurangi jabatan dia sebagai polisi. Masalah dia melanggar hukum kan itu bukan urusan kita, dia tetap saja polisi. Oke? Jadi harap teman-teman paham bahwa hidup itu tidak 1+1. Maka kalau misalkan ada seller mentor Shopee yang tokonya ternyata ulasannya dikit, yang nggak ada urusan, bukan jadi soal gitu. Dan lagi teman-teman harus tahu ada profesi namanya coach. Ini kalau di perusahaan-perusahaan gede itu sudah umum ya, bahkan CEO-CEO terkenal tuh punya coach sendiri. Nah, si coach ini dia belum tentu dia jago bisnis. Jadi si coach ini biasanya dari departemen HR yang tujuannya adalah supaya meningkatkan produktivitas karyawan.
Jadi biasanya karyawan itu dipanggil satu-satu dalam satu ruangan terus di coaching namanya. Di coaching itu ditanyain ini itu. Bukan berarti si coach itu atau si yang berprofesi sebagai coach ini produktivitasnya lebih tinggi daripada karyawan yang dipanggil loh. Belum tentu. Karena si coach itu tugasnya cuma nanya-nanyain, cuma mengeksplor apa yang ada dalam si karyawan tersebut sehingga meningkatkan produktivitas dan seterusnya dan seterusnya. Artinya si coach ini ya sama juga belum tentu dia itu lebih baik daripada orang yang di coaching. Oke, paham? Dan yang terakhir itu jumlah ulasan sama ilmu nggak ada hubungannya teman-teman. Jadi kalau si seller mentor Shopee ini ilmunya luas, dia ngerti ini itu dan ulasannya ternyata sedikit ya itu mungkin belum rezeki aja atau apa dan gak ada kaitannya sama ilmunya bukan berarti salah, ilmunya mungkin banget benar. Baik lagi ke kaidah nomor 2 tadi bahwa Shopee milih seller mentor itu nggak main-main, pasti nggak main-main, nggak mungkin main-main. Oke? Pasti dipilih mungkin dari performa tokonya, dari profil sellernya, dari cara menyampaikannya. Mungkin ada orang yang tokonya bagus banget tapi nggak bisa menyampaikan, nggak ngerti cara ininya atau dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Jadi kesimpulannya adalah stop nyinyir ya teman-teman. Lebih baik fokus belajar aja untuk pebisnis. Kalau mau maju, mau growth, stop nyinyir. Karena pebisnis itu nggak ada waktu untuk nyinyir. Jangan habiskan waktu Anda untuk nyinyir. Lebih baik terus belajar, praktek supaya bisnis Anda lebih besar. Saya juga seperti itu. Saya juga berusaha sekuat tenaga untuk stop nyinyir. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan tuliskan di kolom komentar seputar hal ini atau seputar apapun juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.